Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 20 Februari 2026. Saat ini kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Bahagiamu adalah bahagiaku. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang menghadap-Mu, membawa setiap diri kami yang haus dan rindu akan sabda-Mu. Berkatilah kami Tuhan di dalam perenungan sabda firman-Mu yang kami lakukan saat ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan menuntun kehidupan kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa, perenungan firman-Mu pada saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan atas kami dan berkuasa atas diri kami. Di dalam nama-Mu ya Allah, Putra Tunggal yang Tuhan nyatakan kepada kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah Engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ya setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Hosiana. Amin. Bagaimana kira-kira respon yang akan kita tunjukkan ketika ada salah seorang saudara kita yang kita itu mungkin bisa dikatakan orang itu menyakiti kita gitu ya. Dan ditambah lagi dia pun juga punya dosa yang banyak. Dia punya kesalahan yang begitu banyak, kesalahan yang begitu besar. Tiba-tiba Tuhan mengampuni dosa orang itu dan memberikan berkat yang luar biasa besar kepada orang itu
bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan berkat yang kita terima. Kira-kira respon kita akan seperti apa? Apakah kita akan mengatakan, wah, saya turut senang, saya turut bahagia dengan kamu sudah diampuni, kamu sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, selamat ya, saya turut senang. Ataukah di dalam hati kemudian kita menggerutu, loh, orang seperti itu kok diampuni sih? Orang seperti itu kok malah diperlakukan dengan baik sih? Orang seperti itu kok malah diberkati sih? Saya yang kemudian sudah beribadah sungguh-sungguh, saya yang sudah berupaya keras untuk kemudian tidak melakukan dosa. Lah kok malah berkatnya lebih banyak daripada dia? Nah, untuk apa saya kemudian berbuat baik? Untuk apa kemudian saya menjauhi dosa? Untuk apa saya kemudian beribadah? Respon mana yang akan kita ambil? Respon yang pertama, turut bersukacita dengan orang itu. Atau yang kedua, kita malah menggerutu karena keirian kita, karena kita nggak terima orang yang seperti itu diampuni dan diberkati. Dalam teks yang kita baca, Yunus menunjukkan sebuah sikap yang sebenarnya mungkin akan dilakukan atau akan dirasakan oleh sebagian besar orang di dunia ini. Mungkin termasuk kita. Ketika ada orang yang sudah ketahuan berdosa, sudah mau dihukum, tetapi malah diampuni. Walaupun dosanya besar, kesalahannya besar. Kok malah Tuhan Allah itu malah mengampuni orang itu. Bahkan gak cuma satu orang, tapi puluhan ribu orang, ratusan ribu orang ada di situ dan Tuhan mengampuni. Bukankah wajar kalau kemudian Yunus ini merasa kesal? Yang mungkin Yunus ini menjadi perwujudan atau representasi dari kita. Yunus sangat marah. Itu kan, engkau orang seperti itu sudah layaknya engkau hukum, sudah selayaknya engkau berikan hukuman yang berat, bahkan dibinasakan sekalipun tidak apa-apa, malah engkau ampuni mereka, malah engkau berkati mereka. Itulah kenapa kemudian aku lari ke Tarsis, dikatakan. Karena Yunus tahu bahwa orang-orang Niniwe ini adalah baginya orang-orang yang patut menerima hukuman, bukan sebuah penyelamatan atau berkat. Tetapi di sini kemudian Allah menunjukkan sebuah sikap yang lain. Allah mau mengubah cara pandang dari Yunus. Allah mau mengubah cara berpikir dari Yunus dan perspektif berpikirnya. Sehingga Allah menumbuhkan pohon jara, kemudian tiba-tiba mati. Dia sampai kepanasan dan luar biasa, protes bukan main. Kemudian Allah mengatakan, lah kalau engkau aja mencintai pohon jara itu, bagaimana mungkin aku tidak mencintai puluhan ribu umatku yang ada di Niniwe. Orang yang sangat banyak, yang dikatakan lebih dari 120 ribu orang di sana. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus mau katakan, atau Allah mau mengatakan, bukan Yesus, Tuhan Allah mau mengatakan bahwa ini loh, kalau ada orang yang diselamatkan, justru engkau tidak punya hak untuk engkau marah. Engkau tidak punya hak untuk engkau kecewa. Karena ketika ada orang yang diselamatkan, ada orang yang diampuni dan ada orang yang diberkati, engkau justru harus ikut ambil bagian dalam kesukacitaan orang itu. Hingga dalam artian atau dalam bahasa lain, ketika orang lain merasakan kebahagiaan, kita pun juga harus turut hadir merayakan kebahagiaan itu bersama dengan orang tersebut. Bukan malah kita marah karena dia merasakan sukacita, sedangkan kita tidak. Allah ingin mengubah cara pandang Yunus. Dan Allah pun juga ingin mengubah cara pandang kita. Kalau mungkin selama ini kita lebih senang melihat orang lain sengsara karena kita bisa mengatakan, untung saya tidak seperti dia. Atau kita senang melihat orang lain kekurangan karena kita bisa mengatakan, untung saya diberkati tidak seperti dia. Sekarang kita mau berubah. Kita mau beralih dari cara pandang. Kalau dia diberkati, selamat, engkau sudah diberkati. Kalau ada orang lain diampuni, saya turut senang, engkau sudah diampuni. Kita hadir dalam kebahagiaan orang itu. Sehingga kebahagiaan orang bukan kesedihan bagi kita, bukan keirian bagi kita, tapi juga kebahagiaan bagi kita. Kita bahagia karena orang lain juga bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa,
seringkali kami menjadi orang-orang yang lebih terpuaskan ketika orang lain mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena seolah kami bisa membandingkan bahwa kami bersyukur kami tidak seperti orang itu. Tetapi pada sisi yang lain, ketika orang lain merasakan kesukacitaan yang besar, mengalami berkat yang luar biasa, kami justru merasa bahwa harusnya kami yang diberkati lebih. Ampunilah kami ya Bapa untuk setiap cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau bersama-sama dengan Engkau. Kami mau diubahkan. Untuk kami juga mau berbahagia karena orang lain berbahagia. Kami mau merasakan berkat ketika orang lain juga diberkati dan diampuni. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami pun dapat hidup semakin berkenan di hadapan-Mu dan dapat mengubah senantiasa cara pandang dan kehidupan spiritualitas kami. Bapa, yang saat ini kami mau bersama juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatngartini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Pirowo, anak Amoresia yang saat ini dirawat di ICU RSA. Kami berdoa juga untuk Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Lia Andang, Bapak Cahyo Muntati, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, anak Dea Saputri, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Cokotriono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Kursma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dodi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Selamat Sunarno, anak Nasya Alna Putri, Ibu Ramijo, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang merengkuh mereka dalam keberadaan mereka saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang menghadirkan pertolongan-Mu atas mereka. Dan biarlah berkat dari Tuhan senantiasa Tuhan curahkan di dalam perjuangan yang saat ini sedang mereka upayakan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa menolong dan mendampingi setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk berbagai pergumulan kami yang lain. Kiranya Tuhan pun juga senantiasa menolong kami, senantiasa mendukung kami dan menopang kami ketika kami harus berjuang di dalam berbagai pergumulan kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.